selamat datang di Full Stop Indonesia. Kali ini kita bakalan seru-seruan lagi di kontennya Full Stop Indonesia. Wah, yang belum tahu, ini siapa ya? Ada wajah baru. Perkenalkan, saya Reta Sujono sebagai salah satu tim Full Stop Indonesia juga. Di sini pokoknya seru banget. Kita akan ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan creative branding agency, terutama Full Stop Indonesia. Dan saya nggak sendirian, saya culik nih bukan salah satu, emang satu-satunya bos saya di sini ya. Ada Ibu Felicia Rista. Tepuk tangan para penonton. Kok sepi sih? Ya kan? Selamat sore Bunda. Aduh, selamat sore Bunda. Ini bisa sore, bisa pagi, bisa siang, bisa malam ya, Ce ya. Ini kita di sini sangat akrab sekali dengan C Feli ini selaku founder dari Full Stop Indonesia. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol fun ya. Oke, temanya adalah new normal nih teman-teman. Daripada kita menghabiskan banyak waktu, kita akan discuss juga dengan C Feli di sini. Kalau boleh kita tanya nih, kemarin kan kita sempat ada video tentang yang namanya kita striving during COVID ya kan di Full Stop Indonesia sendiri. Teman-teman sempat struggle juga harus work from home dan pokoknya perusahaan juga pasti mengalami kayak shock gitu ya, gonjang-ganjing. Oke, seperti apa kalau dari CFL sendiri melihat kondisi setelah sekarang kita masih pandemi sih ya. Sekarang kita masih pandemi, tapi ini udah nggak kerasa udah 7 bulan loh. Sudah bulan ke-7, bener. Itu bagaimana CFL sendiri melihat saat itu, apakah itu sebagai ancaman atau malah justru sebuah peluang pada saat new normal itu kembali, terutama di kota Surabaya? Kalau kita tarik mundur nih ya, kita ulang lagi dari bulan 3, mungkin di pertengahan bulan 3 kita memang kan sempat yang ada PSBB ya, sampai awal April ya. Nah tentunya itu ada tantangan sendiri buat kita sebagai company ini tentunya menjadi tantangan, kesusahan dan juga sebenarnya peluang kalau saya lihat. Jadi memang pada saat bulan-bulan itu yang jalanin ini kerasa, berat banget. Tapi ketika kita itu terus usaha, kita terus maju. Nah, lama-lama ini kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Nah, kalau kita tarik mundur lagi, waktu itu saya sempat bikin video yang striving during COVID ya. Memang kita ini berusaha semaksimal mungkin, tapi tentunya nggak boleh ngawur. Oke. Jadi tetap harus mengikuti protokol-protokol dari pemerintah. Waktu itu kita sempat nih juga gonjang-ganjing, gimana ini harus PSBB. Kita di sini juga bukan sedikit jumlahnya dan kita juga bukan sedikit, jumlahnya cukup banyak dan juga segala load yang ada tentunya juga dari pihak lain juga tentunya mengalami kesusahan. Yang artinya kita ya harus bekerja ekstra. Nah, gimana kalau waktu itu nggak bisa kerja di satu tempat yang sama? Ini kan tentunya kita menciptakan habit baru dan dalam semua pada saat kita terjadi sesuatu kayak bencana, musibah seperti pandemi seperti COVID ini, kuncinya adalah siapa dia yang bisa bertahan hidup, dia yang akan berhasil melewati. Sama, mentalitas itulah yang kita terus bangun dalam tim. Apapun keadaannya, ayo Rek. Kalau ada Surabaya ngomong, ayo Rek, ya kita harus terus maju gitu loh. Kita harus cari jalan keluarnya meskipun itu susah. Nah, jadi akhirnya waktu itu kita sempat juga, kita kerja half from home, half in the office gitu. Nah, komunikasi susah, pasti lebih susah. Tapi ya tetap kita nggak punya pilihan lebih baik. Jadi kita harus menggunakan apa yang ada ya untuk kita terus berkarya. Nah, berarti kita tahu tadi sempat sedikit dibahas bahwa beberapa klien juga mungkin sama-sama struggling juga gitu ya. Creative agency juga sama-sama struggling sebenarnya. Dan di waktu itu apakah kalau kita melihat ada banyak sekali mungkin industri-industri yang gak cuma di Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia mengalami resesi, terus mereka harus lay off, pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Apakah itu sempat menjadi sebuah ketakutan terbesar dari Full Stop Indonesia, terutama untuk CFL sendiri sebagai founder atau itu bagaimana? Ini yang nggak banyak orang di luar sana mungkin tahu. Ketika awal pandemi itu, hal pertama yang saya lakukan pribadi, saya kumpulkan semua tim. Saya bilang bahwa apapun yang terjadi,
kita harus terus maju sebagai seorang tim. Jangan punya pikiran bahwa waduh gawat, ini resesi, akan ada yang di layoff atau apa, enggak. Bukan itu fokus kita. Jadi di awal itu saya bilang sama semua tim, oke, ini janji saya kepada kalian, ketika yang nomor satu adalah, saya selalu ngomong juga, ada perbedaan sangat besar antara tidak bisa dan tidak mau. Ketika seseorang tidak bisa, oke, kamu berada di tim full stop, kamu nggak bisa, nggak apa-apa, oke, ayo kita belajar. Tetapi ketika tidak mau, ini yang susah. Kita tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak mau bekerja bersama kita. Jadi ketika awal pandemi itu terjadi, kita duduk, kita memang jumlah nggak terlalu banyak, kita 20 sekian orang, kita duduk bersama, oke, bagaimana? Keadaan habis ini akan sangat susah gitu loh. Jadi apa yang mau kita lakukan? Kita mau sama-sama maju atau gimana? Nah, kita duduk bersama, kita putuskan, oke, ketika kita sama-sama maju, maka apapun permainannya, apapun keadaan di luar sana, oke, PSBB, ya artinya kita harus separuh kerja dari rumah, akan kita ikuti. Kuncinya adalah kita mau dulu. Ketika kita mau, apapun yang ada di depan itu pasti bisa kita lewati. Oke, dan itu cukup bisa membuat teman-teman, waktu itu mungkin kalau kita bilangnya super squad gitu ya, timnya Full Stop Indonesia tuh merasakan sebuah perubahan yang signifikan sebenarnya ya. Dari Ceval sendiri melihat tim pada saat itu dari transisinya nih, transisi mereka harus half work from home, half work from the office gitu. Lalu sekarang kita sudah berhasil untuk benar-benar di office semuanya. Itu seperti apa? Lama nggak sih untuk mereka beradaptasi dengan situasi ini? Setelah jalan 7 bulan, sebenarnya nggak bulan ini juga sih ya. Setelah pandemi ini terjadi sekian lama, beberapa bulan, jujur kalau saya ditanya lagi gimana perasaannya, saya sangat bersyukur pandemi ini terjadi. Karena di tengah pandemi ini kita semua lebih mengenal tim satu sama lain dan kita lebih memahami karakter-karakter orang yang bekerja dengan kita, arahannya kita mau kemana, ini semakin terlihat. Dan yang sangat saya syukuri adalah di tengah kesusahan ini saya punya mereka, saya punya tim, kita berjalan dalam satu tim. Nah, yang kedua adalah dalam kita bekerja sebuah tim, waktu awal sekali pandemi saya nyampaikan ke teman-teman juga, semuanya ketika musibah pandemi ini, semuanya ini adalah masalah mindset, masalah mentalitas kita dalam menghadapi. Apakah setelah 7 bulan ini semuanya smooth? Enggak, ada yang menyerah di tengah jalan juga. Tapi hal positifnya adalah di tengah pandemi ini kita bisa melihat mana brand-brand ataupun pola-pola usaha yang memiliki visi dan misi jangka panjang dan mana yang tidak. Dan saya berbicara bahwa orang yang memiliki visi jangka panjang, dia akan lebih bisa thrive for the long run. Ini yang saya terus pegang dan saya terus terapkan ke tim. Bahwa jangan cuma berpikir apa yang kita hadapi sekarang, tapi berpikirlah jauh ke depan. Kesusahan itu cuma sementara. Dan memang pilihan paling mudah melakukan dalam menghadapi kesusahan itu menyerah. Tapi apakah kita mau menyerah? Nah, saya membangun bisnis ini bukan untuk menyerah. So, kita harus apapun itu kita harus maju. Nah, ada yang cukup unik sebenarnya yang terjadi juga di Full Stop Indonesia, bahwa mungkin saat di luar sana orang-orang banyak sekali yang mengalami kehilangan pekerjaan, tapi justru Full Stop Indonesia ini beberapa waktu lalu kita malah justru membuka atau open recruitment gitu. Nah, boleh saya tanyakan sebenarnya untuk Ceval, ini menjadi salah satu pertanyaan juga sih, saya juga sebagai salah satu tim di dalam Full Stop Indonesia, mengapa di saat yang lain justru melepaskan tenaga kerja, tapi justru Full Stop Indonesia mencari bibit-bibit baru atau tim baru. Ini yang mendasari Ceval seperti itu tuh apa aja? Oke, kalau ditanya dulu nih, apakah pandemi ini kita semakin untung biasa saja atau merugi? Pertanyaannya adalah, kita ini adalah agensi yang bekerja untuk klien. Ketika terjadi perguncangan ekonomi, tentunya akan berdampak juga kepada kita sebagai agensi. Jadi kalau dibilang apakah klien semakin banyak, mungkin iya. Tetapi apakah lebih susah? Iya, lebih susah. Nah, kalau ditanya kenapa kok hiring, karena saya dari awal saya bekerja, saya percaya aset terbesar saya adalah tim. Tidak akan ada Full Stop hari ini jika kita tidak bekerja dengan tim yang benar.
tim yang tepat, tim yang memiliki visi yang sama. Dan saya merasa di tengah goncangan ekonomi ini, banyak sekali kandidat-kandidat di luar sana yang sangat memiliki potensi yang bagus, yang bisa berkembang bersama, yang sedang bertebaran di luar sana. Ya mungkin karena satu atau lain hal, sehingga mungkin harus ada ya seperti yang tadi dibilang mungkin pengurangan tenaga kerja dan sebagainya, dan mereka membutuhkan lapangan pekerjaan itu, dan mereka mampu dan mereka bisa. Itu kenapa alasan saya di tengah pandemi ini, ayo kita jangan berhenti, kita tetap harus mencari kandidat-kandidat muda yang memang mau bertumbuh bersama kita. Nah, yang menarik kebetulan Bunda Reta juga baru bergabung dengan Full Stop. Benar. Baru berapa bulan ya? 3 bulan ini ya? Masuk bulan ketiga di Full Stop Indonesia. Saya ingin tanya balik nih sekarang. Boleh. Nah, kenapa Bunda? Ini panggilannya Bunda. Iya, soalnya di sini kalau udah jadi bunda-bundanya anak-anak gitu ya, padahal baru 3 bulan gitu. Nah, kenapa Bunda memutuskan bergabung dengan Full Stop? Kok enggak dengan pengalaman Bunda yang begitu banyak, kok enggak ke mana atau ke lain-lainnya? Gitu. Karena ini luar biasa loh, ini nggak ada yang nggak tahu orang Surabaya. Waduh, sedikit curhat jadinya ya. Boleh saya kalau misalnya saya pengen cerita sedikit kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Full Stop Indonesia. Waktu itu saya sebenarnya sempat juga bekerja sama dengan Full Stop Indonesia di salah satu event, di salah satu brandnya juga yang tengah ditangani, yaitu Hacienda Plaza. Event terakhir loh itu. Event terakhir sebelum lockdown. Ya. Itu pas bukan banget. Lockdown, sebelum kita nggak boleh event kan? Bener. 8 Maret. Nah, di 8 Maret itu saya sempat bekerja sama dengan Full Stop Indonesia, jadi salah satu MC di eventnya. Lalu saya melihat teman-teman tim yang bekerja di situ, saya sempat tanya-tanya kayak, kalian ini dari agensi apa atau dari ada ini Mosa. Nah, Moza ya, PM kita, project manajernya. Terus sempat tanya-tanya juga gitu, oh Full Stop Indonesia itu seperti apa? Terus dijelasin sedikit, tapi saya lebih ke penasaran justru, oh Surabaya ternyata ada nih kreatif agency yang kalau saya ngelihat sih dari, ini anak-anaknya masih muda-muda, tapi kerjanya itu udah cukup pro banget gitu. Dari situ saya udah cukup penasaran, cuman waktu itu saya masih berkarir di perusahaan yang lain gitu ya. Nah, kebetulan entah kenapa pada saat situasi yang sangat tidak menguntungkan, harus kehilangan pekerjaan juga, di saat yang mungkin ini seperti berkat Tuhan, jodoh. Saya melihat jodoh banget, jadi ngelihat salah satu job vacancy di Full Stop Indonesia, kebetulan kita sudah saling memfollow, wah Full Stop Indonesia lagi open vacancy, coba gitu. Itu melempar kayak iseng-iseng melempar manggis gitu. Dan ternyata saya juga sebenarnya agak grogi waktu itu sih, mau melamar sini kayaknya nggak butuh deh orang kayak saya gitu. sempet nggak pede juga, paling juga nggak keterima, tapi ya udah, namanya kita mencoba peruntungan. Oke, boleh, kata Cici Vali, udah coba aja Mbak, dikirimkan aja. Ya udah saya kirimkan, dan ternyata melalui beberapa tahap interview. Nah, yang saya suka di Full Stop Indonesia ini benar-benar professional selection banget, karena sekalipun kita kenal tapi bukan berarti kita bisa masuk dengan mudah. Jadi kita benar-benar diseleksi secara profesionalitas, skill, terus juga apa yang bisa diperbantukan untuk company sendiri gitu. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya memiliki hal-hal yang mungkin nantinya bisa saya perbantukan untuk tim-tim Full Stop Indonesia sendiri. Jadi it's such a bless in disguise. Dan setelah 3 bulan? Setelah 3 bulan tuh nggak kerasa, ini baru masa probation berarti ya. Saya ngerasa sangat-sangat bangga menjadi salah satu part of Full Stop Indonesia, karena dari tim, benar kata Ci Felicia sendiri, bahwa di sini tuh timnya benar-benar di-build dengan baik, culture company-nya, dari behavior teman-teman yang bekerja juga. Sekalipun kalian muda, terus terang banyak banget yang jauh lebih muda daripada saya di sini, sekitar ada yang 20 tahun, 21 dan sebagainya. Tapi saya selalu kameramennya termasuk. Iya ya, itu juga kameramen kita usia masih 17 baru legal. Baru boleh keluar malam. Itu saya selalu bilang ke teman-teman bahwa profesionalitas tuh bisa dibentuk
sejak dini, terutama di perusahaan seperti Full Stop ini, saya ngerasa benar-benar menjadi sekolah buat teman-teman tim yang ada di Full Stop Indonesia gitu. Jadi kayak wow gitu, ada such a gem in Surabaya gitu. Kalau dari saya gitu. Tapi kita juga penasaran ya gimana respon dari teman-teman baru yang baru kita rekrut. Coba kita panggil yang generasi new Generasi normal. apa? Yang new normal, yang New baru normal. dulu atau Boleh. yang lama Atau dulu? yang lama dulu? Yang lama dulu deh boleh ya. Oke. Kita akan tanya-tanya dengan salah satu tim Full Stop yang sudah lama bergabung atau juga mungkin sudah beberapa tahun bergabung menjadi tim Full Stop Indonesia. Kesan-kesannya gimana sih kerja pada saat waktu itu pandemi, terus abis itu sekarang sudah new normal gitu, dan cara mereka untuk memotivasi diri ya, karena sepertinya agak-agak kalau Civalisa sendiri gimana nih untuk memotivasi, karena stres pasti tinggi ya kan? Benar. Cuman Pressure di mana-mana stres gitu. tinggi, pressure tinggi, berita buruk itu setiap hari keluar. Tapi ya kita harus tahu menempatkan diri gitu loh. Dan kita nggak bisa fokus saya utama adalah memang dari awal adalah loh ini gimana? Saya ini nggak membicarakan nasib saya sendiri, tapi nasib orang-orang yang bekerja di dalam ini. Dan ini yang terus memotivasi saya ya harus maju. Oke. Gimana ini anak-anak nasibnya gimana? Oke. Karena kan meskipun pekerjaan kita ini hore, pekerjaan kita ini kayaknya fun, hore, desain yang cakep-cakep, tapi ini kita ini sebuah company profesional. Yap. Yang artinya mereka kita semua ini berkarir di sini dan nggak bisa kita meremehkan, nggak bisa. Kita harus terus ya develop ini gimana? Harus terus thriving gitu. Bener. Ya kan. Nah kita akan coba mengundang tim Full Stop yang udah lama nih bergabung di Full Stop Indonesia sendiri, seperti apa strugglingnya atau apa ya mungkin kesan-kesannya dan pesan-pesannya gitu untuk Full Stop Indonesia sendiri. Dan buat kamu semua jangan lupa untuk terus melihat dan mencari updates dari Full Stop Indonesia. Kita ada channel YouTube ya, silakan di-subscribe di YouTube Indonesia. Terus juga di YouTube Full Stop Indonesia. Terus habis itu di Instagram kita juga ada @fullstopindonesia. Dan sekarang kita bakalan langsung tanya-tanya sama salah satu super squad yang bergabungnya itu di masa-masa yang kritis. Yes. Pada Ayo langsung pada awal, saat kita tanya sendiri. Oh boleh. Kita tanya langsung sendiri aja. langsung. Kita panggil. Ini dia Dadah. Pak Camat. Ada Adven Putra, silahkan memasuki wilayah zona Full Stop Indonesia. Aduh, kenapa pakai batik ya? Lagi mau ngurus KUA? Batik Day. Oh, Batik Day. Iya, Ya. nasional. Tapi ini abis ini uploadnya di Hari Pahlawan loh, beda ya? Enggak juga Tapi kan sih. pahlawan pakai batik. Oh iya bener. Emang Pahlawan iya? pakai baju pahlawan dong, zaman dulu. Batik tapi kan Ya motifnya. kita mau lampar-lamparan teka-teki atau mau nanya nih? Kita mau tanya, ini adalah Adven, Iya. Adven Putra. Di sini melamar sebagai, Grafis designer. saya kira sebagai asisten pribadinya Ceveli, bukan ya? Bukan. Bukan ya, graphic designer gitu. Kamu gabung di Full Stop Indonesia bulan apa kalau masih ingat? Bulan Maret 2020. Nah itu pada saat Pada saat Puncaknya bukan puncaknya sih, Awal. awal mula wabah corona tuh masuk ke Indonesia. masuk Surabaya juga ya, Iya, benar. sempat rame banget. Itu apakah kamu menjadi salah satu, aja di karir kamu sebelumnya, kamu menjadi korban layoff atau memang kamu resign aja gitu? Atau kenapa tuh? Resign aja sih emang. Lebih tepatnya. Nganggur banget ya Anda ya keputusan. Bosen. Bosen ya, oke. Emang lagi pengen nyari suasana baru juga. Oh, suasana baru. Berarti waktu itu tahu kalau Full Stop Indonesia hiring itu dari siapa? Dari sosial media. Oh, dari Kebetulan. sosmed juga, the power of social media. Lalu perasaan kamu nih saat baru pertama gabung di bulan Maret itu pasti Full Stop Indonesia juga lagi adjusting ya, Cia. Jadi Maret kapan ya? Akhir Maret. Akhir Maret ya? Iya. oh akhir Maret itu udah deket sama PSBB atau udah masuk PSBB ya? Udah waktu itu? masuk PSBB. Hari pertama aku tuh hari
kedua PSBB. kalau nggak salah. Wow, hari pertamanya dia tuh hari kedua di PSBB di Surabaya, Di Surabaya. Raya gitu ya. Apa yang kamu rasain bekerja di tempat baru, terus itu suasananya itu juga some kind of surprising ya nggak sih? Untuk Indonesia nih, kan kita benar-benar berusaha keras untuk jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja atau pengurangan tenaga kerja di kala pandemi. Kebetulan setiap hari kita senam sehat sih. Bener, ada stretching ya? Iya, senam sehat sama berbagi hal baik buat teman-teman itu kan juga termaksud untuk menjaga kesehatan. Emang cari kerja, tapi bukan cari kerja yang ngotot banget gitu. Karena waktu itu memang sedang ada proses healing sama diri sendiri. Jadi kayak ya udah dinikmati aja, kalau misalnya belum dapat kerjaan juga nggak apa-apa gitu. Terus waktu daftar di Fullstop tuh baru tumbuh tuh keinginan untuk ya Tuhan, aku ingin sekali diterima di perusahaan ini gitu.